Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qa'data syahrul haram wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal mu'minuna al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga siang ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam rangka kita menunaikan salah satu di antara perintahnya, yaitu ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua aktivitas ibadah kita, semua hakikatan ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, jika kita dasari dengan basis iman, maka ujungnya akan berbuah ikhlas, dan ikhlas merupakan inti dari semua aktivitas ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu pagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyapa para sahabatnya. Beliau menyampaikan kepada mereka, ma asbahtum, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian semua pagi hari ini wahai para sahabatku? Qalu, mereka menjawab, asbahna mu'minina billah, pagi ini kami ya Rasulullah semua dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bertanya, faqala wa ma alamatu imanikum, apa tandanya bahwa kalian itu beriman kepada Allah? Mereka menjawab, qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada. Tiga hal inilah yang merupakan indikator seseorang bisa dikatakan beriman. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing dengan tiga hal ini, sebagaimana Rasulullah tegaskan dan para sahabat pada menjawab tadi. Kita lihat yang pertama, nasbiru 'alal bala, sabar ketika menghadapi ujian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hidup ini hakikatnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian, membuat hidup dan mati ini semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian wahai manusia, mana di antara kalian yang amalnya lebih bagus. Jadi hidup ini hakikatnya ujian, tapi sering kita tidak sadar, bahkan lupa bahwa posisi kita yang sedang diuji. Oleh karena itu, mari kita sekarang sadar diri. Kita dalam posisi ujian. Yang pertama, kita harus sadar bahwa ujian tidak perlu waktu lama. Kalau ujian terlalu lama, capek. Kalau anak-anak SD sekolah 6 tahun, barangkali ujiannya ujian akhir, tidak perlu lama, paling-paling ya 1 hari selesai. Kalau mahasiswa kuliah S1 3,5 tahun sampai 4 tahun, ujian akhir ya paling-paling 1 sampai 2 jam, tidak perlu lama ujian itu. Karena lama, kalau lama capek. Itulah hakikat kita sekarang sedang dalam posisi ujian, dan kita sering lupa bahwa di dunia ini ujian, dan ujian pasti tidak lama. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, kanat a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar 60 dan 70. Kalau lebih dari itu berarti bonus. Ini yang sering kita tidak menyadari. Sehingga mestinya kita berpacu dengan umur yang pendek ini, kita optimalkan untuk mengisi bekal kehidupan pasca kehidupan dunia ini. Tapi sering kita lupa itu. Ini yang pertama, kita lupa bahwa posisi kita sedang dalam posisi ujian. Yang pertama, yang kedua, kita juga sering lupa bahwa ujian itu ada tata tertib ujian. Ada tata tertib ujian, tidak boleh ngawur. Masuk ruangan ujian, kita lihat di situ. Sebelum masuk ruangan ujian, kita harus melihat tata tertib ujian. Hidup ini Allah sudah memberikan tata tertib Al-Quran dan As-Sunnah. Semua langkah kita kalau kita dasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah selamat, aman. Ujian kita insya Allah nilainya bagus dan lulus. Ini sering kita tidak menyadarinya. Dan yang ketiga, kita juga sering lupa bahwa ujian tidak perlu tempat yang, tidak perlu ruang yang luas, ruang sempit saja. Ujian kalau di alun-alun, di lapangan, pasti tidak bisa konsentrasi dalam ruangan tertutup. Makanya kita diuji dan hanya dalam satu tempat yang sangat sempit, namanya bumi ini. Bumi ini hanya satu titik dari sekian miliar planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti dan satu titik dari sekian triliun, kata para astronom, ada sekitar 2 triliun galaksi yang menebar di alam raya ini. Subhanallah. Kita kadang tidak menyadari itu. Kita mengejar gimana supaya mendapat tempat yang luas, mendapat kapling tanah yang luas, padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, ujian. Kita ini ujian, tidak perlu tempat yang luas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita juga sering lupa bahwa dalam ujian ada pengawas ujian. Pengawas ujian ini perlu kita sadari. Para malaikat selalu mengintai kita, ada raqib, ada malaikat hafadhah yang selalu mengintai kita, dan semua dilakukan kepada Allah selaku penguji. Dan nanti di akhirat ada nilai ujian yang akan ditunjukkan kepada kita. Ada KHS di sana, ada rapot di sana nanti. Ada 2 kelompok, ashabul yamin wa ashabul shimal. Ashabul yamin adalah mereka kelompok yang menerima KHS-nya, rapotnya dari tangan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ini, amin ya rabbal alamin. Dan ashabul shimal, mereka nilainya jelek, masuk kelompok ini adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini
Yang pertama, indikator yang pertama yaitu nasbiru alal bala. Yang kedua, wa nashkuru alal raha. Ya Rasulullah, kami selalu bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kami syukuri ya Rasulullah. Tapi jangan salah menafsirkan syukur. Syukur sering ditafsirkan, dimaknai yang salah. Seperti kita hanya menerima padanya tanpa mau berusaha maksimal. Ya sudah adanya ini kita syukuri, berhenti. Bukan itu maksudnya. Kita bersyukur, berupaya semaksimal mungkin mencari yang terbaik, mencari yang terbanyak sampai batas maksimal, kemudian kita ketahui hanya itu, yaitu adalah yang diberikan Allah kepada kita. Kita syukuri, artinya kita berupaya maksimal mungkin, kemudian kita syukuri apapun hasil dari apa yang kita upayakan itu. Sehingga para sahabat dulu banyak yang kaya raya. Para tabi'in juga begitu. Ada seorang ulama besar, pendiri tarekat Abu Hasan Asyadzali. Beliau ini kaya raya, punya banyak perusahaan, punya karyawan ribuan. Dan kemana-mana beliau selalu tampil, wah, kendaraan mewah, pakaian-pakaian yang mewah. Pada suatu diprotes oleh santrinya, wahai Syekh, engkau mengajarkan kami zuhud, tapi kenapa engkau tidak zuhud? Kaget beliau, loh kenapa kau katakan itu? Itu Syekh selalu pakai pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah. Terus beliau menjelaskan, saya memakai kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, hati saya sama sekali tidak tertarik, tidak terikat dengan kemewahan itu. Justru Anda yang tidak memakai kemewahan, tapi hatimu selalu memperhatikan kemewahan, hatimu selalu memperhatikan tingkat dunia, itulah Anda yang tidak zuhud. Saya zuhud sekalipun tanganku ini bergelimang harta, tapi hatiku mengabaikan itu semua. Jadi bukan berarti orang yang kaya tidak syukur, bukan seperti itu. Kita syukur dan kita posisikan amanah kekayaan, amanah jabatan, amanah posisi yang lain sebagai anugerah Allah, dan kita mensyukuri untuk mensucikan amanah itu untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa sahabat mengatakan wa nardo bil qada. Kami ini ya Rasulullah selalu rela dengan apapun yang Allah berikan kepada kami. Nardo alal bal. Nardo bil qada ini, ya kadang-kadang kita ini kecewa ketika sudah berusaha kemudian gagal, kecewa. Ketika kita ini sudah berusaha keras tapi gagal, tidak berhasil, kecewa. Padahal belum tentu yang kita peroleh itu, yang menurut kita itu kecewa, menurut kita itu gagal, itu belum tentu itu gagal. Menurut Allah itu lebih baik, menurut Allah untuk kita. Ada anak kecil yang minta pisau, tentu orang tua tidak akan memberikan itu karena bahaya untuk dia sendiri. Orang tua yang bijak pasti tidak akan memberikan itu, sekalipun dia sangat sayang kepada anaknya. Justru sayangnya diekspresikan, tidak memberikan pisau kepada anak kecilnya itu. Ini yang barangkali perlu kita sadari, sehingga Allah tegaskan wa asa an takrahu syai'aw wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang ya kata Allah, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum, ya, sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak senang, itu justru yang baik menurut Allah untuk kalian. Dan sebaliknya, sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan, itu justru yang tidak baik menurut Allah untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu daripada apa yang kalian semua tidak mengetahui. Itulah hadirin jemaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, 3 indikator iman tadi
marilah kita benar-benar introspeksi diri kita masing-masing sampai di mana tingkatan kita, karena dengan 3 hal itulah kita akan mencapai semua yang kita lakukan ini pada derajat ikhlas, dan ikhlas adalah puncak dari nilai ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua, sehingga semua langkah kita berdasarkan pada indikator iman yang 3 itu. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa qur rabbi fir rahmatika khairur rahimin.